Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, di sini saya lihat ada yang dari Pangandaran, Yes, Blitar ya. saya Bu. Iya, ada yang dari Sumba. Apa nih? Sumbawa. Mana dari Kalbar, dari Sumatera NTB, Barat juga NTB. NTT, Masya Iya, Ibu Allah. hadir. Jawa Iya. Timur. NTT, Ibu. Hmm. Oke. Berarti pembahasan kita hari ini adalah SJT, Situational Judgment Test. Gitu ya. Ini berhubung pesertanya sudah 44, berarti sekitar setengah baru yang hadir. Mohon ada satu orang yang mengkoordinasi teman-temannya di Fikih 2. Dan mohon Bapak Ibu pastikan bahwa ini grupnya Fikih 2 ya. Walaupun di Fikih di semua kelas juga pembahasannya SJT, tapi nanti insya Allah di akhir pertemuan akan saya share link absensi, mohon diisi bagi yang mengikuti kelas hari ini. Dan pengisiannya itu hanya sampai jam 5 ya Bapak Ibu, biar kita bisa merekap absen, siapa saja yang hadir, untuk kita dokumentasikan seperti itu. Oke Bapak Ibu. Ya, ini ya, situational judgment test. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa SJT ini merupakan salah satu tes, jenis tes yang akan diujikan nanti ketika UP. Tanggal berapa UP-nya Bapak Ibu? 17, 18. 17, 18. 18, Bu. 14. Insya Allah dalam hari depan, dalam minggu depan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat dan mempersiapkan Amin. diri. Amin. Oke. Amin. Baik Bapak Ibu. Situational judgment test. Kalau kita lihat dari bahasa dulu ini ya, dari bahasa situasi, ya artinya ada sebuah kondisi yang diberikan. Ada sebuah kondisi, kemudian judgment, kehakiman atau penilaian. Artinya bagaimana kita menghakimi, menilai suatu situasi. Seperti itu. Nah, ini KL-nya, kompetensi lulusan, yaitu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, Bapak Ibu perlu diingat, untuk SJT ini, KL1 ini adalah yang paling dia berfokusnya ke KL1. Sementara KL2 sampai dengan KL8, nah di sini ya. Nah, ini KL2 sampai dengan KL8 ini dia pulangnya ke PCK. Ya, ke PCK. Sementara untuk KL1 ya, KL1 yaitu tadi berjiwa Pancasila ya. Jadi berhubungan dengan karakter atau kepribadian dan sosial, maka ini adalah soal SJT-nya. Ya, jadi untuk mencapai kompetensi lulusan yang terkait dengan kepribadian dan jiwa sosial. Oke, jadi ada insya Allah 10 soal nanti. Ini sudah tahu ya ranahnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa di UP nanti, di uji pengetahuan insya Allah, soal tentang SJT atau Situational Judgment Test ini ada 10 soal. Seperti itu. Sementara untuk soal PCK-nya ada 50 soal, dan studi kasusnya ini akan ada selama 30 menit ya, yang sudah dijelaskan di Zoom sebelumnya, ini studi kasus ada 30 menit. Ini pembahasannya insya Allah besok ya, di kelas induksi besok. Oke, Bapak Ibu. Kita lihat dulu pengertiannya. Nah, situational judgment test. Tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Ya, jika Bapak Ibu di sini pernah mengikuti tes CASN, apakah tes
menjadi CPNS atau CP3K, maka ini mirip seperti tes karakteristik pribadi. Ingat ya Bapak Ibu, ada TKP dulu. Ya. Ya, iya, ini mirip dengan TKP. Jadi di sini menilai bagaimana guru itu mensikapi suatu kondisi seperti itu. Nah, di sini peserta ditanyakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi tertentu. Oke. Kemudian opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Nah, biasanya SJT ini digunakan untuk tes kepemimpinan, tes kompetensi ASN ya yang saya sebutkan tadi, dan juga ada di tes kesiapan lulusan. Tapi untuk berbagi wawasan aja nih Bapak Ibu, tadi saya sempat baca SJT ini tuh asal muasalnya ketika perang. Jadi ada para psikolog itu mereka menggunakan SJT ini untuk diujikan kepada para tentara yang akan diterjunkan ke medan perang. Jadi apakah mereka siap, apakah mereka paham peran mereka di posisi perannya masing-masing seperti itu. Jadi kemudian SJT ini diadopsi dan diadaptasi untuk diujikan pada beberapa bidang termasuk bidang pendidikan. Jangan dihilangin. Aduh, ibu lagi rapat. Nah, Bapak Ibu, silakan ini diperhatikan ya. Tes ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, terutama dalam konteks mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu yang mohon diingat ya Bapak Ibu. Konteks mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa. Tentu kemarin di pembahasan pedagogi, itu Bapak Ibu sudah dibekali dengan berbagai macam pendekatan yang saya lihat kesemuanya itu student centered, jadi berpusat pada siswa. Maka nanti ketika ada opsi jawaban yang ditawarkan oleh soal, maka kita harus fokus kepada bagaimana mengaktifkan siswa atau melibatkan siswa secara langsung. Nah, apa tujuannya SJT ini? Nah, ia bertujuan untuk mengukur kompetensi dalam pengambilan keputusan, kemudian pemecahan masalah, lalu manajerial, bagaimana kita mengatur sesuatu, kemudian kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal, juga tentang komunikasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Tes ini biasanya disajikan dalam bentuk skenario-skenario yang menggambarkan situasi relevan yang mungkin dihadapi oleh seorang guru. Oke. Kemudian setiap skenario tersebut akan disertai dengan sejumlah opsi tindakan. Dan peserta diminta untuk memilih tindakan yang paling tepat atau efektif sebagai respons terhadap situasi tersebut. Nah, dalam konteks PPG kita ya yang kita lakukan saat ini, SJT ini menguji sejauh mana Bapak Ibu mampu mengambil keputusan yang tepat. Ya, keputusan itu ada banyak Bapak Ibu ya. Nanti pilihan opsi keputusannya ada banyak, tapi di sini yang diminta adalah keputusan yang tepat atau yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses mengajar. Lalu soal SJT ini didesain untuk mencerminkan situasi nyata yang sering dihadapi oleh guru, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kompetensi peserta dalam menghadapi tantangan di tempat kerja. Kadang-kadang kita pinter ya Bu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, Ibu-ibu guru, Bapak-bapak guru ini pinter dapat menguasai konten dengan baik. Mungkin untuk materi sudah di luar kepala. Tiap tahun dari tahun ke tahun itu aja yang diajarkan. Jadi sudah tahu. Cuman ada kalanya bagaimana dia memilih tindakan yang tepat, bagaimana memutuskan sesuatu. Nah, itu juga harus dapat divalidasi. Maka inilah tujuan dari SJT ini, Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, ini informasi yang kita dapatkan bahwa SJT nanti saat UP akan ada 10 soal dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice, nanti berbentuk situasi atau skenario yang relevan dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian setiap soal ini akan diikuti oleh 4 pilihan jawaban. Ya, saya tidak yakin ini Bapak Ibu ya, apakah 4 atau 5. Ya, tapi dia multiple choice ya, pilihan berganda. Kalau di sini katanya 4 pilihan jawaban, tapi untuk yang kenyataannya nanti Bapak Ibu lihat ketika UP. Kalau tidak 4 ya 5 seperti itu ya. Yang menggambarkan tindakan yang bisa diambil untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, cara menjawabnya Bapak Ibu akan diminta untuk memilih satu dari 4 pilihan respon yang disediakan, yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah atau situasi yang dihadapi. Nah, pemilihan jawaban yang tepat ini membutuhkan analisis yang cermat untuk memastikan respons yang dipilih adalah yang paling sesuai dengan prinsip pendidikan dan pengelolaan kelas. Ingat, berpusat pada siswa. Kemudian kalau tipe soal SJT ini, Bapak Ibu, kalau pengalaman saya pribadi, ini yang tipe soalnya gampang, jawabannya rumit gitu. Inilah dia. Kalau soalnya gampang-gampang, begitu ditanya soal ini kita bisa jawab. Tapi begitu kita dihadapkan pada opsi jawaban, ini kadang-kadang membingungkan. Kok rasanya A juga benar, B juga benar. Kita baca C, ini kayaknya benar juga gitu Bapak Ibu ya. Maka di sini kita harus dapat melihat situasi dengan cermat. Seperti itu. Ini tentang waktu pengerjaannya. Setahu saya jika tidak salah SJT itu kan nanti sekalian juga dengan PCK ya, karena bentuknya pilihan ganda. Maka di sini manajemen waktu juga tetap diperlukan. Kadang-kadang kan kalau kita menganalisis PCK atau kemarin PCK ya Bapak Ibu ya, kita analisis PCK mungkin PCK agak sedikit lebih rumit ya, karena kita butuh pemahaman yang mendalam tentang ragam pendekatan yang disediakan ya, yang dibahas. Maka saya yakin soalnya untuk SJT ini akan lebih mudah Bapak Ibu. Karena di sini kan kita mengandalkan sisi sosial kita, sisi kepribadian kita sebagai manusia. Jadi ini insya Allah lebih mudah. Maka waktu pengerjaannya ini juga harus apa ya? Kita harus pinter-pinter juga, jangan terlalu lama di SJT maupun tidak terlalu lama juga di PCK. Begitu. Nah, untuk kondisi pengerjaannya ini saya rasa juga secara umum sudah berulang kali dijelaskan ya, Bapak Ibu sudah paham. Ini sepertinya sama kayak Bapak Ibu ikut pretest dulu. Ya, jadi nanti di UP Bapak Ibu harus menghadap ke kamera dan memastikan kiri kanannya itu tidak ada pengganggu. Dalam artian tidak ada orang lain, karena nanti kan pakai sistem apa itu namanya SEB ya. Seperti Bapak Ibu akan disorot oleh kamera kiri kanan juga harus dipastikan kosong gitu ya. Nah, kebebasan dalam memilih soal ini maksudnya Bapak Ibu boleh loncat. Kalau misalnya soal nomor 10 belum bisa, berarti silakan loncat ke nomor 11 nanti bisa balik lagi. Setahu saya seperti itu. Untuk pretest seperti itu kan ya. Iya, betul. Iya, sama seperti kita tes ini juga ya kemarin. CASM itu sama. Tapi mohon nanti diperhatikan dengan baik instruksinya di UP ya. Nah, ini jika kita berbicara tentang trik nih, tipsnya. Nah, untuk sukses dalam mengerjakan SJT, beberapa strategi yang dapat kami tawarkan adalah Bapak Ibu mohon membaca setiap skenario dengan teliti. Perhatikan detail dalam setiap situasi dan analisis pilihan respon secara cermat. Sebenarnya saya rasa ini tidak hanya berlaku untuk SJT. Ya, baik PCK, PCK juga seperti ini. Ya, kalau mungkin nanti di PCK juga akan diberikan kasus atau skenario, maka perhatikan skenarionya seperti apa. Baca dengan baik. Seperti itu. Lalu pahami konteks pendidikannya. Pilih tindakan yang sejalan dengan prinsip pengajaran yang berpusat pada siswa. Ini cerita kita tadi. Serta relevan dengan kebijakan pendidikan. Kadang-kadang, iya siswanya aktif di situ. Tapi
bertolak belakang dengan kebijakan, dengan aturan tertentu. Jadi kita jangan pilih jawaban itu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini pengelolaan waktu, jangan terlalu lama berpikir pada satu soal. Jangan melamun Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas. Gitu ya. Lalu kalau merasa ragu, silakan lanjut ke soal berikutnya. Nanti kembali lagi jika masih ada waktu yang tersisa. Kalau trik dari saya lagi Bapak Ibu ya, jika saat UP nanti diperbolehkan untuk menggunakan untuk bawa alat tulis ya mungkin pensil, jika boleh ya, tapi mungkin tidak boleh Bapak Ibu ya, karena kita menggunakan Bapak Ibu bisa mencatat atau mengingat nomor-nomor yang belum selesai. Itu kalau ada nomor yang sulit kan nanti bisa lanjut lagi. Tapi diingat, biasanya itu tuh ada pilihannya kok. Biasanya yang udah selesai warna hijau, yang belum selesai warna yang berbeda gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dibantu oleh sistemnya. Baik, Bapak Ibu, strategi yang selanjutnya adalah jangan terpancing oleh pilihan yang mirip. Nah, seringkali pilihan jawaban itu cukup mengecoh. Pilih yang paling tepat, bukan hanya sekedar benar. Ini yang saya ceritakan tadi, A benar, B benar, kita lihat sampai E-nya kok ternyata lebih benar lagi. Nah, gitu. Jadi baca dulu semua. Gitu, Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat, ya pilihan berganda inilah salah satu tantangannya, Bapak Ibu. Kalau pilihan berganda itu memang kita tahu jawabannya. At least kita minimal kita tahu, kita akan menjawab soal tersebut ya, kalau pilihan berganda. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di pilihan berganda itu selain opsi jawaban benar, opsi lain yang diberikan itu adalah sebagai distractor, dia pengecoh. Maka distractor yang baik itu kadang-kadang pada soal kita lihat dia juga akan dibuat semirip mungkin atau mendekati jawaban benar begitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter ya Bapak Ibu walaupun menjawab soal pilihan berganda. Nah ini ya saat menjawab soal SJT, Bapak Ibu perlu memahami konteks dengan baik, kemudian gunakan empati dan konsisten dengan prinsip pendidikan tadi ya, student centered. Inilah dia memprioritaskan keterlibatan siswa, lalu pertimbangkan dampak jangka panjangnya seperti apa, lalu kreativitas dan inovasi dalam mengajar, serta refleksi diri, sensitivitas budaya, realitas, dan dapat dipraktikkan, lalu berpikir kritis dan analitis. Oke, Bapak Ibu, dari penjelasan ini dulu ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Bapak Ibu sejauh ini sudah paham ya dan sudah berpengalaman juga dengan SJT? Mudah-mudahan, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita mau berangkat ke soal. Ya, kita latihan soal. Kalau untuk materinya, insya Allah ini aja sih SJT-nya. Nah, sudah dirangkum biar mudah dipahami. Tapi jika ada pertanyaan atau mau sharing, pernah mungkin mengikuti tes yang serupa, silakan, boleh. Bu, buku panduan ini udah di-share ke kami ke Bu? Ini slide-nya. Ya. Iya, boleh. Nanti satu orang dari Fikih 2 boleh japri Bu Zahra biar biar nanti lewat satu orang aja. Ya, kalau di grup Fikih, di grup kelas nanti rame ya. Maksudnya nanti kan kalau Fikih kan ada Fikih 1, Fikih 2 ya. Mungkin kalau Fikih 1 kan ada dosen pematerinya yang lain gitu. Jadi satu orang mohon menjapri. Ya, Bu Atika nanti Bu Atika yang japri. Ya boleh, Bu Atika boleh. Begitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Siap. Ya, Bu, lanjut. Nah, ini latihan soalnya. Ini SJT ya, bukan STJ. Ini mistyping. Salah ketik ini. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Kita mulai dengan soal pertama. Silakan Bapak Ibu baca dengan cermat. Anda sedang mengajar pelajaran. Mana Bu? Anda sedang mengajar.
Peringatan. B, 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 B. Menjadi B. B, Bu. B. Jawaban B. B. Nah, Oh, tepat jawabannya artinya ya baru Bapak tanya Ibu. enggak B, tuh? Bu. Jawabannya silakan diketik di kolom chat. Gimana? Oh, siap. B. Ketikkan jawabannya di kolom chat Bapak Ibu. A, B, Siap. B, atau E. Sudah, Bu. Aduh, gimana ini? Gaptek nih. Mana ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Roland. B, B, B. B. Satu B tulis. Waduh, semuanya B ya. B. Panjang, Bu. Yang panjang. Sekarang kata Pak Aping yang panjang tuh. Itu dapat tips kemarin katanya cari jawaban yang panjang. Tipsnya yang panjang-panjang, Bu, tipsnya. Tolong. Yang panjang yang betul. Paling tidak itu ya. Itu kalau sekiranya sudah tidak tahu jawabannya lagi Bapak Ibu. Iya, Tapi kalau Ibu. masih Siap. tahu ya putar kancing baju dulu lah. Saya dapatnya Gitu, nilainya panjang. 90, Bu, jadi yakin pula. Kalau sudah Jawaban yang long, Bu. jawabannya baru. Oke Bapak Ibu. Soal 2, Bu. Oke jawabannya B. Oke kita baca ya. Channel yakin, long. Anda sedang mengajar kelas 8 ya, dan ada siswa yang selalu terlambat masuk kelas. Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Oke, jika kita lihat pada skenario yang diberikan, maka ada siswa yang selalu terlambat. Ya, Poinnya, Bu, ya. Terlambat. Cari poin selalu pentingnya. terlambat. Dan dia sering mengganggu. Sering mengganggu. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Anda akan mengabaikan dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Ya, tentu enggak ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita mengajari yang masih mungkin di tingkat madrasah ibtidaiyah ya, di MI atau di SD misalnya. Ya jangan, anak-anak kan harus diajarin ya. Juga gitu sampai tingkat MA juga ya diajarkan. Jadi jangan diabaikan. Nanti pengabaian tidak boleh. Lalu yang B yang paling panjang ini, Anda akan memberikan peringatan ya. Maaf ini peringatan. Peringatan secara personal ya. Pas ini ya Bapak Ibu ya, pegang kata kuncinya. Ya. Peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Oke, kita keep dulu. Ya, kita keep dulu yang ini. Kita lihat opsi C. Anda akan mencari kepala sekolah untuk memberitahu tentang perilaku siswa tersebut. Ya, ngapain ya? Kayaknya jangan Pengadu itu, Bu. mengadu ya. Iya, jangan menambah Suka mengadu kerjaan itu. dulu ya. Oke, ini tidak ya. Menambah beban kepala sekolah. Iya. Opsi Sering B, curhat ke Anda kepala akan sekolah. menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Nah, ini gimana kira-kira? Ini ada hukumannya. Hukuman itu, Bu, hukuman. Ada hukumannya. Baik, kita keep dulu. Nah, yang poin E, Anda akan memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib. Sama seperti D. Ayo Bapak Ibu. Kalau bedanya D dengan D E. sama. Kalau D itu kan memberikan hukuman, Hukuman. tidak jelas hukumannya. Ya. Ya, tidak jelas hukumannya apa. Apa Iya. disuruh push up, apa disuruh membersihkan kamar mandi, apa disuruh menyalin berapa halaman, kan seperti itu. Jadi kalau bedanya dengan poin E, dia memberikan sanksi, tapi sanksinya Sesuai ini sesuai dengan tata tertib. Jadi sudah ada tempat sanksinya. Ingat ya Ibu, Bapak Ibu, kalau di skenario yang diberikan ini selalu datang terlambat. Ya, selalu, kemudian siswa ini juga sering.
Kalau sering, artinya dia sudah Terbiasa. Sering sudah terbiasa. Iya, kalau dia datang terlambatnya baru sekali atau 2 kali, mungkin kita bisa sebagai guru kita bisa memberikan peringatan. Teguran. Jadi, ya, tapi karena siswa ini sudah selalu datang terlambat, kemudian dia sering mengganggu, maka di sini pilihan jawaban E adalah yang paling tepat. Walah. Kan berarti sesuai tata tertib gitu Bapak Ibu. Jadi tidak selalu yang paling panjang itu yang paling tepat Nggak gitu. jadi yang paling panjang. Ya walaupun kebiasaannya demikian, tapi itu saya harap Bapak Ibu ini menjadi apa ya, itu jurus terakhir lah. Kalau memang sudah bingung sekali cara menjawab, ya tidak apa-apa. Ya, tapi mohon dicerna lagi. Benar Seperti kata Bapak Ibu Ibu tuh. ketahui, Tapi tetap salah kan Bu kalau yang itu? yang mana? Enggak, benar kata Ibu tuh bilang soal apa jawaban ini tuh agak mengecoh sedikit. Kalau kita simak dengan seteliti, baca dengan seksama, sebenarnya sih memang kata kuncinya itu sering tadi kan dengan Selalu dan sering. Tapi ada reaksinya ya Bapak Ibu kalau kita ini beberapa kali orang-orang cenderung memilih B memang. Ya, tapi dengan pembahasan lebih lanjut ini E sih. tahu. Gitu ya Bapak Ibu. Iya, memang. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Pak Inul ganti jawaban Pak Inul. Jawabannya E. Ya, jawabannya ya Bu. Jawabannya E. Sanksi. Kok saya jawab B? kita lanjut nomor 2. Silakan Bapak Ibu. Adalah anggota. Pengajar di pertemuan tim. B. Silakan pilihan jawabannya dikirim ke chat ya. Anak Nomor 2 apa gitu jawabannya, silakan. Nomor 2 B. berbicara pribadi. Oke, nomor 2 B. Mencemooh. Anda mengirim email, Anda akan mengirim pesan WA semua. Slide-nya bisa diperkecil nggak, Bu? Bagaimana Anda akan mengabaikan? Anda akan berbicara secara pribadi. Anda adalah anggota tim Saya semua rekan tim. Terlalu kecil Bu, terlalu kecil. Ya. Sudah. Kecil, Bu. Cukup. Terlalu kecil, Bu. Jadi Bu, jadi sudah Bu, cukup Bu. Mengirim email tentang perilaku rekan. Anda akan mengirim pesan WA semua rekan tim tentang dengan tersebut dan Anda Oke, ada yang A, ada yang B. dan kepala sekolah. Anda akan berbicara secara pribadi dan Ayo. 10 detik lagi. Mari. Ada A dan B ya jawabannya ya. A dan B berbicara pribadi itu jawaban saya B Bu. Oke. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Ya. Anda adalah anggota tim pengajar di sekolah Anda. Tim. Oke, tim. Salah satu rekan Anda sering terlambat dalam pertemuan tim dan tidak aktif berkontribusi. Bagaimana Anda akan menangani kasus ini? Ingat ya, kalau tadi siswa, kalau ini teman satu tim. Nah, yang A, Anda akan mengabaikan, tentu tidak. Ya.
Lalu yang B, Anda akan berbicara secara pribadi dengan rekan tersebut, berbicara secara pribadi, dan mengajaknya berbicara dengan kepala sekolah. Kita keep dulu ya, kita simpan dulu. Yang C, Anda akan mencemoohnya. Masa sih kita cemooh? Tidak mungkin ya. Lalu yang D, Anda akan mengirim email kepada semua rekan tim. Aduh, ini jahat. Oke, nah jangan ini ya. Antara B Ini sama kelompok E ya, Bu. namanya. Nah, yang E, Anda akan mengirim pesan WA kepada semua rekan tim tentang perilaku desan. Masa iya? Ayo, jawaban yang paling tepat adalah B, Bu. D. Ibu, tapi tadi kan sering kok ngomong secara personal kan agak, ya kan kita lihat opsi yang ditawarkan ya Bapak Ibu. Ya, opsi yang ditawarkan. Kan kita nggak mungkin mengabaikan. Lalu yang C nggak mungkin mencemooh. Ini juga kita nggak mungkin ngajak teman kita rame-rame untuk nggak seneng sama dia. Oke, jadi pilihan yang paling tepat adalah B. B. Oke. Menjebak dia sama ibu. Ya, Pernah juga jawaban yang panjang. yang paling tepat jawabannya. Kalau yang E enggak, ya, kita ngapain kirim pesan kepada semua rekan? Jangan, itu ngajak benci rame-rame itu ya namanya. Halo, Oke. Ini siapa yang coret-coret? Oh, ini yang coret-coret tadi. Oke. Ibu yang coret-coret. Iya benar. Kami tidak bisa nyoret ibu. Nomor 3. Orang Seorang orang tua murid menghubungi Anda kenapa? Yang terakhir bagaimana akan Suaranya sampai ke Aceh loh Pak di sini sih. B bu. B. Cat ya, cat di roomnya ya. jawaban B. B bu. B, Bu. Jawabannya B, Bu. Ordana. B. Langsung siswa menghubungi. Ini Bapak Ibu pernah nggak di kondisi seperti ini? Pernah. Enggak. Nah, Enggak. Sering, Pernah, Bu, Bu. sering. Ada yang Nggak pernah sih, Bu. ya. Ini Bu Asnidar itu coret ya. Terus namanya. Oke. Aku nggak bisa nulis itu, chat. Ada B, semuanya B jawabannya. Kita lihat ya. Seorang orang tua murid menghubungi Anda karena anaknya mendapat nilai rendah dalam ujian terakhir. Bagaimana Anda akan menangani panggilan ini? Oke, yang A, Anda akan menghindari panggilan tersebut dan tidak merespon pesan orang tua tersebut. Tidak ya, tidak mungkin. Ini bukan opsi yang tepat. Tidak. Ya, tidak merespon, ini kan kita tidak profesional berarti ya. Kami bukan pengecut. Bukan itu. Bukan seorang pendidik ibu. Iya, tidak profesional ya. Anda akan merespon panggilan tersebut dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian Sorry. Salah. Secara itu, Bu. Serta memberikan saran untuk perbaikan. Secara tuh serta memberikan saran. Ini kita keep dulu ya. Panggilan dengan sabar dan menjelaskan proses penilaian ujian. Oke, ini kita keep. Jadi selain kita selain merespon juga memberikan saran. Oke, yang B, Anda akan menyalahkan siswa tersebut ya enggak? Ini mungkin di kenyataannya bisa jadi ya salahnya sendiri Bu, dia nggak pernah masuk kelas saya juga selalu telat, nggak pernah ngerjain tugas. Benar Bu, rendahnya Bu. Tapi kan posisi kita di sini adalah seprofesional mungkin, seideal mungkin gitu ya. Nah, poin D, Anda akan mengadakan pertemuan dengan orang tua tersebut dan mengkritik cara mereka mendidik anak. Walah, ini Kacau itu Bu. Salah orang tuanya ini. panjang urusannya. Itu mau ngajak bertengkar itu. Iya. Lalu yang E, Anda akan mengabaikan pesan orang tua, ini sama dengan yang A ya. Berarti yang paling tepat adalah lanjutkan.
B. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama dianut dalam hidup sehari-hari di sekolah. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh dalam hidup sehari-hari di sekolah. Silakan ketikkan jawaban di chat. Apakah nomor 4 ya, buat 4 A, B, C, D atau E. Empat E sudah masuk. Berikan Bu Atika. Sebentar Bu, saya belum isi. Nampak yang bawahnya Bu, E-nya Bu. Bu, E-nya nggak nampak Bu. Udah habis itu aja. Sampai sekolah, guru memberikan contoh sikap patuh. Sampai sekolah itu udah ini. E. E ya. Iya. Kesempatan saya untuk menceritakan pengalaman yang saya Ada yang D, ada yang E, ada yang D. Ayo yang lain. D, E, D, E, E. Sikap patuh. Oke. Guru memberi contoh. Motivasi. Pastinya Bu. Sikap Kata motivasi. Cluenya sikap patuh. Motivasi. Cluenya ya, diperhatikan Bapak Ibu. Cluenya. Cluenya sikap patuh aturan agama. Guru memberikan contoh. Bu. Cluenya kelas 2. Cluenya sikap patuh aturan agama. Oke, Bapak Ibu kita lihat, baca sama-sama, yuk. Siapa yang baca? Pak Ai, Pak Dadang, boleh? Ya, salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. B. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturan. D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Yang E jaga kelihatan, Bu? Yang E kurang ke atas, nggak kebaca? Guru memberikan contoh. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Iya. Ya, menurut saya mungkin jawabannya itu yang dilihat cluenya sikap patuh pada aturan agama. Jadi guru memberikan contoh, Bu. Jadi opsi yang lain gimana? Ayo kita kupas. Iya. Mana ini? Patuh pada agama. Cluenya di sini motivasi ya? Iya. Motivasi. Di awal pembelajaran. Kata-kata motivasi itu Bu. Sikap Aturan patuh agama. aturan agama. Lalu indikator pembelajaran motivasi yang disampaikan di awal pembelajaran ya. Awal pembelajaran adalah Ucapkan salam. di awal. Guru memberikan Memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi. Oke, ini kita keep ya. Lalu guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. Kok misalnya ini ini tidak di awal ya. Guru menunjukkan agama di Indonesia ini juga tidak. Tidak juga Bu, tidak. Guru mendiskusikan, berarti kalau diskusi tidak di awal ya. Iya Bu, diskusi dari awal tapi di tengah. Ya, lalu guru memberikan contoh sikap patuh. Nah, sekarang kita lihat opsi A dengan E.
Ada yang berarti A. D. Ini diskusi tidak, saya rasa tidak atau kurang cocok untuk di awal pelajaran. Itu Nah, di yang kedua, tidak di awal itu. A, B. A, E. iya. Nah, sekarang kita lihat ke opsi E dulu ya. Guru memberikan contoh. Artinya di sini siapa yang lebih aktif? Guru. Guru. Berarti siswa harus lebih aktif ya. Berarti kan siswa. Berpusat pada Siswa. Siswa. Ya, jika berpusat pada peserta didik atau Oh iya. belajar, tadi Berarti maka A. jawaban yang paling tepat adalah A. guru memberikan Pendidikan kesempatan berpusat. peserta didik. Ya kan? Karena di sini mereka kan menceritakan pengalaman mereka sendiri, artinya siswa akan Pusat pada peserta didik. aktif. Lalu pembelajarannya akan lebih kontekstual karena kan pengalaman mereka sendiri. Oh iya. Ya. Alah, kita itu. Paling panjang lagi itu, Bu. Ini kan peserta didik yang Lupa kita rumusnya yang panjang-panjang tadi. Jadi memang inilah ya Bapak Ibu ya. Jadi soal SJT ini pertanyaannya mudah, cuman jawabannya kadang-kadang Mengecoh. makanya kita kan mikir, "Oh, ini jawaban saya udah bener nih, udah tepat." Nah, begitu. Ternyata begitu dikupas ada yang lebih tepat lagi jawabannya. Kan? Oke, jadi untuk next ke depan coba hati-hati, dibaca lagi, dicermati dengan baik. Dia mudah tapi kita tidak bisa menyepelekan, gitu ya. Oke. Lanjut nomor selanjutnya ini. Nomor 6. Anda memiliki Kelihatan cantik ya? Silakan jawab di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Sebutkan nomornya. Oke. Pak Ating, Pak Bagus, Pak Azwar, sudah masuk jawabannya Pak Asnawi. Oke, Bu Astuti sudah menjawab, Ibu Atika sudah, Pak Aludin. Maaf ya. Oke, ada yang menjawab B, tapi dominannya masih A. Mengikuti pelajaran Bu. memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dan sakit. Ya, kita lihat ya. Eh, Ini siapa nih? Kita minta baca, Pak. Siapa yang mau baca? Silakan. Bantu. Tunjuk aja, Bu. Yo, Pak Asnil. Baik. Anda memiliki seorang murid yang sedang mengalami sakit yang memerlukan perawatan inap selama 20 hari. Akibatnya, ketika ia pulih dan kembali sekolah, ia telah melewatkan sejumlah pelajaran. Sebagai wali kelas, tindakan yang dapat diambil adalah titik-titik. A. Memberikan materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan ketertinggalannya. B. Meminta teman-temannya yang berprestasi bagus untuk membantu belajar. C. Menyarankan untuk belajar kelompok bersama teman-teman yang berprestasi. D. Menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran dalam kurung privat tambahan di luar jam sekolah. E. Memaklumi siswa tersebut dan memberikan nilai dengan alasan siswa tersebut baru sembuh dari sakit. Ya. Sudah, jawabannya silakan di drop sudah ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, jawabannya sudah A, Bu. Tadi kita ya. Untuk teman-temannya berprestasi bagus untuk membantu. Saya D, Bu. Menjalankan. Ya, ada yang B juga nih beberapa orang. Ada yang E. Ada yang D. Bisa juga C. Juga. Ada juga yang nggak jawab tuh, Bu. Bisa juga C. E ya. Kenyataannya pasti banyak yang E.
Alasan yang jawabnya B yang paling banyak kenapa, Bapak Ibu? Yang D, Bu ya. Disebut dan Ya, yang jawab D. dinilai dengan alasan siswa. D. Dangdut kah? Hah? Yang jawab D apa alasannya? Apa alasannya Bapak yang menjawab D? Menurut saya, Bu, menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran privat tambahan di luar jam sekolah. Karena kan dia sudah ketinggalan 20 hari. Jadi menyarankan, karena guru kan bisanya menyarankan. Menurut saya. Yang jawabnya A, yang A juga lumayan banyak. Siapa yang jawab A di sini? Bu Ayu, Bu Aziza. Pak Ainul yakin, Bu. Bu. Ini juga jawab A. Mentang-mentang A, Bu. Jadi A terus deh. Begitu, karena Ainul ya. Jadi ini siswanya, muridnya udah sakit, sedang mengalami sakit, rawat inapnya sampai 20 hari. Jadi ketika dia sembuh, pulih, kembali ke sekolah, sudah lewat pelajarannya, sudah banyak yang lewat. Sudah sembuh. Anda wali kelas ya, Anda ini wali kelas, tindakan yang diambil sebagai Wali kelas, ya. Nah, Kalau memberikan materi, Bu. Oh, bisa jadi B ya? materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengerjakan Wali kelas mah ada mungkin ketinggalannya. pembelajaran. Nggak mungkin kita Pembelajaran memberikan guru. pelajaran wali kelas kan lain-lain isinya. Meminta teman-temannya yang Makanya berprestasi menyarankan. bagus untuk membantu belajar. Ini enggak lah, ya. Karena ini kan, Hanya teman-teman yang berprestasi saja itu. Tidak, Bu. ya ini kan bisa jadi benar, tapi jawabannya tidak terlalu tepat saya rasa. Karena ini kan Tidak. teman-temannya, bukan posisi kita sebagai Teman-temannya. guru. Teman-temannya. Lalu menyarankan untuk belajar kelompok, ini juga mirip ya karakternya Enggak dengan juga. D. Lalu menyarankan anak untuk mengikuti les pelajaran privat. Nah, kalau ini berarti juga tidak ada, Tidak ada solusi. iya Nggak ada sebagai solusi guru itu, Bu. ya, sebagai kita sebagai Iya. guru, lalu Sebagai ingin seorang guru. memaklumi. Nah, kita tentu memaklumi. Akan tetapi, apakah solusinya dengan memberikan nilai Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Itu opsi Kasihan yang Tapi yang paling benar opsi rela itu, Bu. benar ya? Dengan berarti yang paling tepat jawabannya adalah A. Yeay. Oke. Lanjut ya. Lagi, Bu. Lagi. Jawaban. Ini banyak-banyak aja soal SJT ini ya Bapak Ibu ya. Enggak, Bu. Kalau bisa jangan SJT kayak juga, Pak. Yang materi yang lain juga, Bu. Yang cuma dibahas kan SJT, Pak. Ya. Hari ini SJT dulu Ibu. Ya kemarin udah PCK ya. Iya, Bapak. Sudah. Tapi mau kita Sudah. kayak gini. Yang apaan soal selanjutnya? Masyarakat. 2 menit. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Benar. Keterlibatan masyarakat penyelenggara pendidikan sekolah menurut Anda. Penyelenggara pendidikan sekolah menurut Anda. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan, keterlibatan masyarakat adalah penyelenggara pendidikan sekolah menurut Anda. Hanya dalam hati, Ibu. Yang berat. Sampling. Bacanya di hati. Dia. Silakan drop jawabannya di kolom chat. Sudah, Bu. A dan B sudah masuk. B. Oke, beragam ya jawabannya. A, B, C. dan ada yang B malah ini ya. B. Oke, A ada, B ada, C ada.
Masyarakat ini. Isi 2. Masyarakat merupakan karena Antara dua nih masyarakat Ada semua masyarakat. Cara A dan B. A dan B. A dan B. Ya, A atau B. Ya, ada Potensi, jawaban potensi. A, B, dan C ya. Kita baca sama-sama ya. Ibu Iya, Bu. Badria, boleh tolong, silakan. Masyarakat adalah bagian dari pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut Anda adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang Sepertinya pendanaan pembangunan sekolah, sehingga sekolah secara cepat mencapai kemajuan yang luar biasa. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak dilayani. Pihak yang dilayani. Jawabannya Ibu. A, B. B. abu-abu. B, Bu. B. B, Bu. B, Bu. B. Kalau B, masyarakatnya ini Itu juga bisa, Bu, tapi kurang-kurang sekolah. Susah ya. Ya. Susah kalau semua masyarakat. Nggak bisa. Masyarakat ada Potensi-potensi, Bu. yang dapat dikolaborasikan. Sekolah. Artinya sekolah bisa Dikolaborasikan. dulu potensi-potensi Potensi. Aturan yang baru berlaku. kemudian disesuaikan dengan prosedur Ya, dan prosedur aturan yang kesehatan sekolah. berlaku. Ya, jadi Yeay. jawaban yang paling tepat adalah A. Ya. Ya, karena A sudah tepat beda B, C, D, E enggak ya? Karena ini sepertinya ini kan terlalu jauh sepertinya ya. Masyarakat sekolah tidak perlu membuat kontrak kesepakatan. Kontrak kesepakatan. Dokumen Kesepakatan jauh menunjukkan, ya. Jadi masyarakat perlu dilibatkan dan menopang pendanaan ya tidak. Enggak, Bu. Ya, tidak seperti itu. Lalu sekolah yang baik, kemandirian mutlak juga tidak boleh. Karena ini namanya kolaboratif ya, kolaborasi antara sekolah dan masyarakat, tapi tentu dengan cara yang profesional. masyarakat. Iya, mata teh bukan. Lanjut lagi Bapak Ibu, silakan. Oke, ada yang A, 8 A rata-rata. Oke, sudah masuk jawabannya A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sama dalam perbedaan dan menempatkan tersebut dalam kelompok. 3 anak tersebut dalam kelompok. Untuk semua peserta. Ya, ada yang A, ada yang B juga yang disebut sebagai dominannya A. Saling menghormati. Udah? Saling menghormati ya. A dan B. A dan B. Pak, siapa nih kita minta? Ada C, bisa C juga itu menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Memaksa itu, Bu.
menempatkan peserta didik itu di dalam satu kelompok. Assalamualaikum. Abu, A. Ya, pakai celana. Lalu memberikan tugas kelompok. Ini kan sudah memberikan tugas kelompok. Coba Bersama Pak Asmi atau Ibu Asmi, silakan. Berarti Dalam satu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. D. Membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. E. Meminta ketiga peserta didik nampak yang E-nya meminta peserta didik tersebut Alesa, ini kasih Teteh jangan susu tahu. penolakan dari Susu bikinin. Berartiin dulu. Jadi di sini dominan menjawab A. Benar ya Bapak Ibu ya? Jawabannya adalah A. Jadi memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Ini yang paling tepat. Ini tentang apa kira-kira Ibu pembahasannya ini? Saling menghormati. Saling menghormati, menghargai. Pada saat Ini kebutuhan fisik, Bu. dan Anak yang cara yang berbeda. kebutuhan khusus. Sifat Pancasila ya kan, berkepribadian Pancasila tadi ya. Oke. Kita lanjut. Silakan. Coba aku lihat. Lihat ada butiknya gak? Gak ada, aku kan bubur lagi belajar dulu. B, B, A, B. Revisi. Ke lingkungan alam. Abu. Visi rencana pembelajaran. Antara A dan B. Pilih salah satu, Bu. Ayo Bu Astuti, bantu baca Ibu. Ya, Bun. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. C. Pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. D. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. E. Melaksanakan kegiatan dengan menambahkan protokol keamanan. Saya jawab A, Bun. Karena apa? Lingkungan alam itu kan tidak hanya di sungai saja. Bisa di hutan atau di mana yang sekiranya terhindar dari banjir. Kalau perlunya ekosistem sungai gimana Ibu?
Perlunya Oh, di iya. ekosistem Ini menunya sungai. Tapi itu tadi kan tidak disebutkan, Itu kan baru apa rencana. temanya kan Hujan lingkungan, amat Bunda. deras. Gitu ya Ibu ya. Temanya kan lingkungan. Temanya lingkungan ya. Rencana. Tidak disebut lingkungan air ya. Kalau Lingkungan Iya. Hujan. Mau di hutan, di sungai hujan. tetap hujan ya. Tapi kan itu deras. disebutkan banjir, kalau saya Bapak. bingung. Iya, iya, iya. Nyata nggak banjir gimana, Bu? Ini pilihannya yang A juga banyak, yang B juga rame. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini kalau kita lihat adalah yang melakukan revisi rencana pembelajaran. Karena hujan deras itu. Jadi tetap ke sungai ya. Tempat lain tetap hujan. Apa ini tetap ke sungai, tapi mungkin tidak Iya. tidak pada pembelajaran saat itu. Berencana. Karena tetap kan keselamatan itu merupakan prioritas Utama. utama ya. Ya. Oke, dan Tapi kalau dilihat dari temanya kan lingkungannya itu kan Lingkungan tidak itu ya. di air saja, Bu. Itulah Bu yang mengecohnya. Kadang Lagi menurut Bu, kita udah terus. benar yang itu ya. Ternyata menurut soal ada yang lebih benar gitu ya. Ya, kuncinya hujan. Biasanya Banyak Tapi ya. kalau minggu sekarang itu nggak belajar ya, Bu? Nalar kritis Ya, kita. berenang nanti. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Silakan. Kok salah semua 10? Jadi salah semua tadi, Bu. Iya, belum ada yang benar ini. pakai ilmu yang paling panjang Pak soalnya. Ayo Pak Waludin baca. Baru datang dia Pak Awal itu. Ayo Pak Teng. Gak kelihatan bacaan lagi. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar. Belum selesai baca soalnya, Bu. Modal pelajaran. Ayo Pak Ateng baca, silakan. Sekolah dasar saat ini. Peserta didik sekolah dasar saat ini kelihatan nggak? Kelihatan. Dengaran nggak Pak? Silakan lanjut. Ya, peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis secara tentang perhatian pendidik untuk membantu Perhatian pendek. perhatian pendek untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut. Maka hal yang dapat dilakukan guru adalah proses belajar guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran agar peserta didik dapat belajar di rumah. Model Banyak-banyak literasi biasa menambah materi berupa bacaan agak ketika peserta didik belajar penemuan. Ya, yang mana Bapak jawabnya? Pak Ateng yang mana? A. Kalau di chat ini ada yang A, B. ada yang E, yang B juga ada, A, yang C juga ada ini. Bukan akan proses pembelajaran. banyak literasi mungkin C menambah materi Ini pembelajaran sekolah dasar ya, berarti di sini clue-nya siswa SD. Ya. Kalau siswa SD itu sifatnya gimana ya mereka? Banyak-banyak membaca literasi ya. Siswa SD banyak-banyak membaca. Ada siswa SD yang belum bisa membaca gimana? Banyak bermain. Oke. Jadi siswa SD Kasih ini gambar-gambar biar senang. memiliki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, ya. Praktis Dan pendek. serta rentang perhatian pendek. Berarti ini mungkin siswanya tingkat sekolah dasar bisa jadi kelas rendah mungkin ya. Nah, untuk membantu mereka supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, menyukai hal baru yang praktis Yang gampang kena, gampang dimengerti oleh anak-anak. yang Mungkin.
C. Benar. Pelajaran ke Ya. dalam Proses Jadi pembelajaran. proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik Kecil. yang kecil, yang lebih kecil. Jadi Lebih dimengerti oleh anak-anak. disederhanakan gitu. Ya, kalau tadi banyak yang menjawab memperluas literasi katanya. Kalau itu kadang-kadang masih SD ya, memang ada anak-anak yang suka membaca ya itu tidak apa. Tapi di sini jawaban yang dikehendaki yang paling tepat adalah Proses pembelajaran. ya, lanjut. Ini kita nomor Ada Bu Nina. Bu Nina. Bu Nina Bu Nina seorang guru kelas SD. Siap-siap Pak Awaludin ya. Saya baca, Bu. Boleh sebentar lagi, Pak. Aduh, panjang. Apa Ki? Itu yang ditanyakan topik, Bu. Rumusan masalah di bawah. Ya, rumusan masalahnya. antara E dengan C ya. Antara C dengan E. Dasar. Oh ya, C sudah. Itu dia. Step di atas yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan. Metode apa? Metode ya. PBL, PBL. Pendekatan. Metode Lieri, Mas. Itu ya kemarin katanya Pak siapa? Bikin masalah dulu. Oh, Pak Ana tuh si Bian. Yang katanya bikin masalah dulu itu ya. Ya, baru bangun. Oh, itu. Tidak. Rumusan masalah yang tidak berkaitan dengan permasalahan Bu Nina. Sudah buka kata teh. Itu Bu. Ke WC. Sini. Kan siapa yang baca Sono nomor ke WC. 11? Ya, iya nomor 11. Tadi Pak Awaludin. Panggilin. Pak bantu. Yang baru bangun suruh baca itu. Bu Nina seorang guru kelas 3 SD menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah A. Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? D. Apakah topik kelihatan ya Bu? C. Mana ini itulah? C Pak A. C Pak. C ya. Metode apa sebaiknya yang digunakan? Yang tidak berkaitan dengan permasalahan. D, tidak berkaitan. Oh, di sini ada yang jawab D, C, D juga ada. Yang D. D, C, D ya. Oke. Saya yang menjawab D sebaiknya. Kayaknya ini cenderung ragu ya Bapak Ibu ya. Iya. Jawabannya ini lebih beragam ini daripada soal sebelumnya. Kayak kita baca lagi sama-sama. Ya, mah tidak menjawab, Pak.
Lagu. Itu deh. Jawab saja, Pak. Jawab saja ya. Nggak apa-apa salah daripada nggak jawab dengan sampai E, ke Pali, dengan Pak. E sama itu ya. Ini nggak ada. Oke, kita lihat dulu. Permasalahan yang dihadapi ini adalah aspek keterampilan menyimak, ya. Kan kelas 3 SD, berarti aspek keterampilan menyimak. Nah, analisis masalahnya hasilnya adalah siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ya, berarti masalah siswa itu tentang keterampilan menyimak, siswanya tidak bisa konsentrasi. Nah, ketika diminta menceritakan kembali yang cerita yang sudah disimak, siswa ini mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas karena dia tidak bisa konsentrasi ketika menyimak. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan karena dia tidak bisa menyimak tadi ya kan? Sehingga kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Nah, rumusan masalah yang ditanyakan ini agak PCK sedikit ya. Artinya Bapak Ibu harus bisa menyusun rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan atau aspek yang diceritakan oleh kasus. Yang mungkin Bu. Nah, yang tidak berkaitan dengan permasalahannya. Permasalahannya adalah siswa itu tidak bisa menyimak, tidak konsentrasi dalam menyimak. Maka jawaban yang paling tepat adalah kalau yang A, strategi apa yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan. Nah, ini menjawab pertanyaan berarti ini sudah tahapan selanjutnya. Ya, berarti ini ada sih hubungannya ya dengan cerita yang disimak. Tadi kan dia masalah nih, tidak bisa menjawab pertanyaan, berarti ini masuk ya. Yang berkaitan ini berkaitan. Lalu apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Tentu ya. Benar nggak? Berkaitan nggak? Kan ya kalau siswanya senang dengan cerita itu pasti dia mampu untuk menyimak ya. Lalu yang C, metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa konsentrasi menyimak? Ini tentu berkaitan. Yang D, bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? Nah, itu nggak ada. Bu, itu yang betul adalah D. ABC. Yang tidak berkaitan berarti yang D. Jawabannya D. Kita pilih yang tidak kan, yang tidak berarti jawabannya D. Nah, ini media apa yang digunakan guru agar siswa memahami? Yang tidak berkaitan. Oke, berarti yang tidak berkaitan adalah yang D. Lumayan juga ini yang menjawab. Lumayan, benar satu. Tapi SJT ini 10 soal loh Pak. SJT ini 10 soal. Berarti salah semua ini. Kita lanjut lagi nanti sampai beberapa menit lagi, silakan. Sekolah wajib menyediakan itu. Sekolah wajib menyediakan. Pendidik agar Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan pada perubahan itu tidak menjadi paham dalam pendidikan dengan pemahaman. Ibu, itu jawabannya kok yang tadi. Iya. Nomor 12. Bonus teman-teman, Dilingari. Bonus ini. Jawabannya yang tadi tuh. pilihannya Itu yang soal tadi. yang tadi Bu 13 nomor 12 tadi Bu. 11. Pilihannya yang lain cuma bilang dananya sama. Tugasnya jawab. Jawab aja nanti. Oh iya, ini salah apa opsinya ya. Ya, lumayan bonus. Bonus itu. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah ini nggak nyambung ini. Bonus, iya bonus. Skip ya. Kita Muridnya Coba senang, terus sama Bu. muridnya senang kalau ada bonus. Ya, mudah-mudahan bisa dengan bonus. topik. nomor 13 ini silakan. Pak Yahya, ayo. Ini sedang Kita tinggalkan Bu Nina. Kita ke Pak Yahya. saya sedang merencanakan satu benda konkret aktivitas di balik ini tulis diletakkan yang
Jawabannya nomor 13. Ini C, B, A sudah masuk. B. B. Satuan baku. B. Satuan baku. Berarti kata berarti. Bukan satuan baku. Ah, ini B. B, 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 B ya. Jawabannya B. Ada yang A juga. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Oke, masuk ada jawaban D, B, A, O, E. Ada juga yang menjawab E ini. Sedang menggunakan Kita baca ya. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas dengan KD menentukan luas. Ya. KD-nya menentukan luas dalam satuan baku dengan menggunakan benda konkret. Ya, benda konkret yang digunakan. Maka aktivitas penggunaan media berikut sesuai untuk KD ini. Nah, ini juga selain SDG ini agak PCK juga ya. Jadi ke kreativitasnya apa? Yang A, buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Bisa nggak buku tulis digunakan? Bisa kita tentukan ukurannya. Bisa juga. Nah, karena ini kan untuk menentukan luas. Ya, menentukan luas menggunakan benda yang konkret. Artinya si siswa ini tidak hanya membayangkan. Ya, menggunakan buku berarti buku ini kan konkret. Gunakan buku tulis ini konkret, lalu dia untuk menentukan luas. Keep ya, kita keep yang A. Lalu yang B, penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar. Nah, ini tidak bukan luas ya. Itu ada untuk menentukan luasnya kan. Ini untuk menggambarkan dulu ini ya. Gambar bangun. Lalu biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. Aduh, ini nanti repot. Repot ya. Lalu stick es krim. Oke, rame-rame nanti beli es krim ya. Untuk ditempelkan di berbagai. Ini bisa tapi tidak untuk dilakukan di kelas ya pembelajarannya. Kan ini merencanakan pembelajaran di kelas. Ini Abu A. Iya, kalau ini tali rangkai ya. Oke, yang paling konkret itu adalah Simpel langsung tempel. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. Penilaian merupakan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan merupakan hal penting dalam proses satu kali karena penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar melakukan hasil teks tulis instrumen yang tepat untuk mengukur tercapaian. Jadi tersebut observasi solusi efektif dan merupakan hal penting. Yuk A, B, E. Oke, jawaban-jawabannya mulai muncul. A, B, E, A, B, E ya. Observasi mungkin. Banyak yang menjawab observasi, juga soal tertulis. Laporkan hasil wawancara memakai kosakata. Tulis. B. Akhirnya berupa B. Observasi produk. Penilaian ya. Yang B juga.
Yo, Pak Yi, Pak Yi. Siap, Pak Ateng. Ya. Tertulis. Apa jawabannya Bapak Ibu? B. Soal tertulis. C. Bu, Soal tertulis. Ini agak rapi nih antara B dengan E. Ya, coba ya kalau kita baca ya. Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Karena itu penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar. Oke. Salah satu KD pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD adalah melaporkan hasil wawancara. Berarti itu ya kata kuncinya itu melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Hasil wawancaranya itu harus dilaporkan dalam kata baku dan kalimat efektif. Harus dituliskan berarti hasil wawancara. Ada transkripsinya. Maka instrumen penilaian yang tepat untuk mengukurnya adalah berupa observasi tidak ya. Kan hasil wawancara. Tapi yang tertulis. Kata-kata tertulis. Ya, berarti produk ya. Produk. Kalau soal lisan ya nggak bisa kan tertulis. Tertulis. Ya, kalau efektif penilaian sikap tidak ya. Tidak ada tertulis. Nah, kalau soal tertulis ya ngapain siswanya diminta menuliskan soal ya. Ini teks tertulis. Ini soal tertulis ini pengecoh ini ya. Makanya banyak yang jawabnya E juga ini. Karena ada kata-kata tulis. Ini yang dituliskan bukan soal tapi hasil wawancaranya. Produk. Berarti jawaban yang D ya. Walaupun banyak yang terkecoh dengan Iya, E ya. Pak Ateng tuh langsung jawaban E, weh. Oke, jawaban yang paling Kenapa begitu? Baiklah. Next. Jawaban yang tepat. Nomor 15, ayo kita lanjut beberapa soal lagi. Mari Bapak Ibu tekan. Seorang guru kelas Rencana mengajar tema dimension PCN 3 kayak itu. Sebagai warga negara serta Mengukur kaki. untuk mengukur kaki tersebut adalah Apa itu? mengukur kaki. Penilaian. Skala penilaian ranting dengan skala Dengan skala yang sudah muncul A dan E. Mengukur kaki Analisis kaki tersebut. tanggung jawab sebagai warga negara serta mengukur kaki harusnya apa sih teh? mengukur kaki. Kaki apa? Mengukur KD ya. Apa? A, C, C, B juga ada. Ini juga cukup ya. Pakai skala mungkin. Pakai skala penilaian. Skala penilaian rating skala B. Likert. Mengukur kaki. Pak Babai boleh dong Pak bantu ya. Bantu apa, Bu? Bantu baca Pak, bantu jawab. Oh iya benar juga ya Pak ya, harus jelas bantu apa ini ya. Ya silakan. Seorang guru kelas 6. Maaf Bu, ke atas Bu. Seorang guru kelas 6 pada semester genap sedang menyusun rencana mengajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera untuk muatan PKN 3.2. Tertulis KD menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur kaki KD ya. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur KD tersebut adalah, kalau saya D Bu, lembar penilaian antar teman. Iya. Adanya kompetensi dasar. Biasanya kalau lembar antar teman itu temannya suka menyaksikan ini begini. Nah. Kalau saya D Bu.
Cukup Evaluasi beragam ya sesuai jawabannya ya. dengan A, B, D, C juga ada nih. Ini semuanya menjawab nih. A sampai E ada juga yang menjawab ya. Oke, berarti bingung ya ini ya. Seorang guru kelas 6 semester genap menyusun temanya menuju masyarakat sejahtera untuk muatan PKN 3.2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau pertanyaannya seperti ini yang mau dinilai apa? Ini kan evaluasi, berarti terkait rubrik penilaian. Nah, kira-kira ini ranahnya apa? Apakah kognitif, afektif, atau psikomotor? Afektif. Ya, ranahnya ini adalah Afektif. afektif. Efektif. Kenapa afektif? Waalaikumsalam. Menganalisis Perilaku. pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, Lebih condong ke perilaku. Tanggung jawab tuh perilaku. tapi ini ada analisis ya. Analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Ini lebih ke kognitif ya Bapak Ibu ya. Benar nggak? Setuju nggak? Lebih ke kognitif. Nah, kalau dia kognitif, maka yang paling tepat adalah ini ya, yang E. Tes tulis pilihan ganda. Karena ini kognitif analisis. Ya, dia harus menganalisis mana yang paling tepat. Bukan ukuran kakinya, Pak. Kalau misalnya di jawabannya penilaian antar teman, ya oke, ini untuk yang afektif. Tapi apakah teman bisa menilai kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Gitu ya. Tapi menurut soal ini adalah pertanyaannya ranah kognitif analisis. Ya. Oke, tadi kalau yang menjawab skala Likert, kalau ini lebih ke apa? Skala Likert itu misalnya gini loh, Pak. Kalau yang Karena mengukur kaki tulisannya tadi sini, Bu. Karena mengukur kaki. Sikap Laki-laki atau ini pendapat typo. siswa. Karena mengukur kaki tadi maka skala penilaian. Berarti harusnya kalau mengukur kaki pakai meteran ya maunya Bapak. Iya, Bu. Oke. Karena tulisannya kaki. Ya, kita tinggalkan kakinya, kita lanjut ke soal 16. Oke, silakan. Salah satu cara mendidik supaya disiplin yang menunjukkan sikap berbeda. Contoh adalah yang mengandung hadis adalah membuat kelas 16. demi kebaikan peserta didik dan berbangsa dan kebinekaan untuk pemberi sanksi fisik tidak ya rame ya. Membuat tata tertib, Pak. Ada yang B, ada yang E, tapi banyak yang A ini sudah muncul. A yang betul, Bu. A, Membuat tata tertib. dominan sekali A. Membuat tata tertib. Kenapa pilih A? Yuk, Bapak Ibu, membuat tata Nah, tertib salah kelas bersama peserta Karena didik. mencerminkan pendekatan yang adil dan partisipatif. Oh, Masya Allah, benar. Benar ya, kalau itu kan demokratis ya. Iya. Artinya mengajak bersama-sama dengan peserta didik untuk Buat kebaikan. untuk bertanggung Membuat jawab peraturan. dengan disiplin ya. Mas, tapi kita buat aturan kelas ya. Sebelum mulai kan mulai dulu buat dulu aturan kelasnya, disetujui dulu. Oke ya, jawabannya adalah A. Benar ya. Ini kalau nggak ragu kita silakan nomor 17. cara membuat musik adalah membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasi masih nyatu. Ya, Dek. Yang panjang.
Oke, C, C, C. yang A. E. A semua nih ya. Ini yang A. Oke, ada yang C, C. A, dan berikan. Kreasi. Salah satu cara membuat lingkungan belajar yang kondusif, membiarkan siswa berkreasi sesuai imajinasinya. Untuk membuat siswa senang dan semangat berkreasi, yang dilakukan guru adalah hadir sebagai fasilitator, mediator, motivator, katalisator yang mendukung pembelajaran siswa. Wah, kalau sama tadi ragunya sama B kayaknya ya. C juga ada beberapa orang. Berani memberikan kesempatan kedua. Benar, tapi yang dikehendaki guru itu harus perlunya mendampingi ya dan memfasilitasi siswa. Motivator, Benar. fasilitator. Yang C tentu ya. Yang telah berkreasi, tapi yang belum berkreasi, yang masih proses juga perlu diapresiasi ya. Berarti jawaban yang paling tepat A ini ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Salah. Salah baik. 18, silakan. Yang pertanyaan Salah baik kapan betul? Guru agar siswa merasa kalah dengan pertanyaan atau pertanyaan guru. Salah ketika menyebutkan Pembelajaran rasa menyenangkan memberikan kesempatan anak yang pandai dan Baiklah, Jawa. C kayaknya yang paling panjang lah. Ini kayaknya nggak ragu C yang berpanjang. C yang paling panjang. Walaupun tadi di atas ada yang berbeda, tapi ya dominan jawabannya ini C. Yes. Dilakukan C guru yang agar paling siswa panjang ya. tidak merasa takut Semoga salah benar. ketika menjawab pertanyaan. Memang yang panjang-panjang yang benar. Pembelajaran terasa menyenangkan Panjang-panjang. dan Yes. bermakna ketika guru menciptakan. Iya benar pula ya. Iya. Oke. Ini kalau kita lihat semuanya positif ya, semuanya positif. Guru harus bersikap demokratis, ini juga benar. Tapi ini kan fokus pertanyaannya agar siswa tidak merasa C. merasa salah ya. Ajaran terasa menyenangkan. Merasa takut ya, takut merasa salah. Nah, pembelajaran terasa menyenangkan dan lebih bermakna ketika guru menciptakan suasana belajar Udah. menyenangkan. Yang C, Bu. Yang C ya. C yang paling panjang. Alhamdulillah. Ya, Kan betul apa ya, yang Bapak paling Ibu. panjang? Betul Oke, dua. silakan. Kali betul hiji saya, Betul dua. 19 silakan. Guru harus bisa memberikan aturan yang membatasi siswa agar disiplin. Soalnya semakin banyak semakin kelihatan bodoh. Tidak bisa menimbulkan di kelas yang membosan. Guru harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa dalam kelas kondusif sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana tidak. Ini nggak nampak, Bu. Ya, karena mereka telah membuat aturan yang disepakati. Hukuman aturan bagi siswa yang melanggar. Membersihkan ruangan kelas, menghafalkan Oke, B, C, D, A, E. Ini juga beragam sekali nih jawaban yang muncul. Belum diselesaikan. Ada yang B juga. Oke, ada yang E. yang diterapkan bagi semua yang Kita kelas yang betul, membersihkan yang ruang benar kelas. ya. Menghafalkan Membersihkan pelajaran. ruangan kelas. Alasannya apa nih yang pilih A? Kenapa apa? Yang lain juga membersihkan ruang kelas, ada yang membersihkan kamar mandi. Jangan ruang kelas. Yang dipilih itu Berkaitan dengan adalah materi yang diajarkan. adalah hukuman yang tidak melanggar hak siswa ya, Iya. yang edukatif. Mendidik. Memberikan Kan ruang baca buku kelas. kurang. Yang soal ini pri apa? Ah, Ya, selesai. yang yang A, benar Yang ya. A, Yang Bu. berkaitan dengan materi. Yang A ya. Oh, Memberikan Siapa membersihkan nih? ruang kelas. Bacakan dulu soalnya. Biar ini jelas karena ini cukup beragam ini yang jawab. Tercip. Silakan Pak, siapa? Silakan bacakan. Ibu juga boleh. Papi.
agar Silakan Bu kelas Atun masih. kondusif. Ya, silakan Ibu bantu baca Bu. Guru karena harus bisa memberikan aturan yang disepakati oleh siswa agar tercipta kelas yang kondusif, sehingga siswa tidak bisa membuat keributan di kelas yang membuat suasana belajar tidak kondusif. Karena mereka telah membuat aturan yang disepakati, hukuman yang bisa diterapkan bagi siswa yang melanggar kesepakatan bersama: A. Membersihkan ruang kelas, menghafal materi pelajaran, dan mengerjakan tugas yang belum diselesaikan. B. Membersihkan kamar mandi, berdiri di depan kelas, lari mengelilingi lapangan. C. Disuruh pulang, disuruh keluar kelas, membayar denda. D. Tidak perlu ada hukuman fisik. E. Membaca buku motivasi atau membaca kitab suci. Jawabannya A. Jawabannya A. Jawabannya A. Jawabannya A. Dia ini ya pilih hukuman yang paling edukatif, yang tidak bersifat memberatkan mendidik. siswa. Ya, kayaknya kalau yang lain kok terlalu ada yang Ekstrim. terlalu yang kurang Kena mendidik dua, ya, Bu, antara A yang sama kurang E. mendidik dan kurang nyambung kalau dengan hukuman yang melanggar kesepakatan bersama. Oke, kayak yang E ya, misalnya seperti yang E, membaca buku motivasi dan membaca kitab suci. Mungkin itu hukuman yang edukatif, tapi ini kan kita lihat konteks kesalahan yang dibuat apa gitu ya. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Sepakat A. Kalau OE mah baca kitab suci mah itu mesin gokong tuh Bu. Ke barat Pak ya, Iya, mencari kitab harus ke suci ke timur. barat. Nggak dapat. Oke. Ya, lanjut. Nomor 20, silakan. Panjang. Pendek. Kecil tulisannya juga. Kecil kelihatan. Ruang kelas merupakan event utama untuk sama soalnya. Belajar yang kondusif berikut ini adalah beberapa Enggak kelihatan. mengadakan lomba kebersihan kelas Kerja secara berkala. diadakan. Sarana prasarana di kelas. Anak-anak Ini biasa ini ya di kelas ya. Kelas. yang bersih, rapi, dan nyaman. Kerja bakti. Oke. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah. Mengadakan lomba kebersihan secara berkala. Dia lihat yang siswanya itu lebih berpartisipasi tadi ya, student centered. Ayo, yang melibatkan siswa. Kalau di sini kan kami juga yang menjawab C, selain A, C, walaupun ada beberapa A dan C, berarti A dan C. Kalau yang C itu kan tidak partisipatif ya, bukan siswanya. kegiatan. Ya. Kalau A, motivasi saja. kalau A mengadakan siswanya langsung terlibat. Ya, dan siswa itu akan bersemangat untuk menjaga lingkungan kelas. Orang dia yang bersihkan. Berarti D, Bu, kerja bakti. Kerja bakti. Itu hari Jumat doang, Pak ya. Hari Jumat doang, berarti yang nggak datang kerja bakti di situ dia nggak terlibat. Jumsi. Iya, di sini yang paling adalah A ya, menggunakan lomba. Nggak jadi C, adalah A, nggak jadi C. Oke. Mengadakan lomba kebersihan kelas secara berkala. Ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kita memiliki. Ya. Dan semangat untuk memotivasi siswa lingkungan kelas ya, karena ini kan penataan ruang kelas. Kalau yang tadi D, kerja baktinya setiap hari Jumat di lingkungan sekolah. Sementara kalau soalnya adalah di kelas. Ruangan. Di kelas, ya. Oke. Nomor 21. Gas, Bapak. Anda adalah seorang guru yang mendapat. Anda adalah seorang guru yang mendapat tempat penugasan jauh di luar kota.
Di mana? Ada ada jauh lah. berbenturan Aha. sehingga proses belajar Hah? tidak Pamit. maksimal sebagai tidak tindakan yang ada jam mengajar sehingga cukup Sukanya maksimal Anda adalah seorang memaksimalkan B, jawabannya. sebagai sumber. Jawabannya B, melaksanakan tugas mengajar dengan maksimal. Kalau ini saya lihat ada yang ini B, dia si dominannya B. Tapi kalau ragu mengajukan untuk penambahan sarana yang tidak efektif ya. Meminta siswa untuk tetap semangat, ini siswanya. Sementara pertanyaannya adalah sebagai guru. Sebagai guru. Nggak cair-cair. Ini dominan. Nggak cair-cair. Curhat. Cair-cair apa? Baik, kita lanjut ini lagi. cair, Pak? Nanti malah Batunya cair. Jangan yang belum cair. Silakan. Cuma nusulan. Tuh ya bawaan. pandai dari kesepakatan yang telah dibangun bersama. Siapa yang isi C? Ya, ini opsinya cukup mudah ya. Yang mana Bapak Ibu? Jawabannya memang. Oke, pada jawab juga ini ya di room chatnya. Baik. Oh, guru ya. Bener ya, memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Tepat Karena waktu. itu perwujudan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dan kesepakatan yang telah dibangun bersama. Yang C siapa itu tadi? Oh, yang C ini dendam pribadi nih berarti. tidak profesional ya. Watun itu. Laki hilaf. Laku. Silakan nomor 23. Nambah, Bu. Yang pas. Ada peserta didik yang Oke, langsung jawab di chat. Sudah masuk jawabannya D. Ada yang C, ada yang D. S. Oke, antara D dan C ya Bapak Ibu ya. Setiap peserta didik Kali ini kita minta tolong Pak Asri dah yang baca. Tanpa terkecuali. Ya, terima kasih. Ya. Ada peserta didik yang pasif dalam kegiatan pembelajaran tetapi prestasinya tidak kalah dibanding dengan peserta didik yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu peserta didik lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Satu peserta didik dengan lainnya perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas. C. Setiap peserta didik tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disajikan guru. D. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. E. Peserta yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Ini sepertinya jawabannya pada benar gitu ya. Tapi kita lihat yang paling benar. Nah, jadi guru itu kalau mau memberikan motivasi tidak boleh menyudutkan ya Bapak Ibu ya.
Tidak boleh menyudutkan. Jadi memberikan motivasi, dorongan yang positif tanpa menyudutkan dan mengajak lebih aktif lagi. Jawabannya adalah ya, jawabannya D. Kita lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru, karena dia pinter ya. Dia pinter tapi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Maka akan lebih baik kalau dia aktif, yaitu mau Sungguh-sungguh. Alhamdulillah, betul. Dan apa coba benar ya? Mana yang betul? Ya Allah. Panjang. Aduh. Peralatan yang memadai, laboratorium sudah lengkap dengan alat. Panjang sekali. Didukung oleh jaringan internet. Yang paling panjang mana nih Pak Hasbullah jawabannya? Yang paling panjang yang A nih. Buat sekolah swasta yang sudah besar. Yang C paling panjang. Soalnya paling panjang. Yang C. Merancang pembelajaran yang menyenangkan, manfaatkan mengajak siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Buat Pak Ateng lah. Jawabannya adalah D. Ini ada C, D, dan E. Oke, Dominus menjawab benar ya. memanfaatkan. Iya, jadi dapat memanfaatkan laboratorium virtual. Jika siswa mempunyai keterampilan dan literasi Laboratoriumnya nggak kebaca. serta sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Ini kan masalahnya sekolah sudah menyediakan laboratorium virtual ya, jadi tanpa harus menggunakan laboratorium sebenarnya. Maka yang sebaiknya dilakukan guru adalah dapat memanfaatkan sarana prasarana yang telah tersedia, seperti itu ya. Yang E yang lebih tepat. Ya, nambah lagi Pak, ya ada 12 bener ya. Oke, 25 silakan. 25. Menjawab terus. Anda melihat dengan Ini lebih singkat ini. Teknya. Dan tindak kekerasan dan tindakan B. Ada yang diam saja. C. Pak Ateng. C ada, yang D ada. C. Karena tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Betul, Ibu. Setuju. Jadi jawabannya adalah C. Iya, saya menegurnya dan mengingatkan cara menghukum yang kalau rekan Tapi guru alasannya apa perhatikan dulu? cara menegurnya Yang saya diam saja itu. Jangan dipukul ya, Bu. Kalau menegur di depan siswa diperkenankan tidak, Bapak Jangan Ibu? dipukul, dibawa ke barak aja, barak Wibawa guru itu. Ibarat apa? Diperhatikan cara untuk menegur ya, cara menegurnya juga gimana. Karena kalau pukulan dan tindak kekerasan ini juga kita harus perhatikan hak si siswa ini ya, jadi harus memperhatikan cara menghukum yang benar. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. Anda mendengar salah satu Ini konteksnya kepancasilaan. C. Mengingatkan agar tidak mengulangi. Cantik. Tidak boleh mencemooh bahasa daerah temannya. Jadi yang paling tepat ini karena ditanya tindakan ya, jadi mengingatkan agar tidak. Benar C. 27. Mendengar tetangga Anda sedang bertengkar, maka Anda
Diam saja. Kami inspekkan. Mendengarkan. Merekam. Bagaimana ini? Perusahaan RT. menyelamatkan istrinya, Pak Teng. Lapor. Segera melindungi istri tetangga. Ikut berteriak. Ikut berteriak. Ini menjadi tetangga yang profesional ini. Berteriak buat Ambil HP direkam. Ikut bertengkar. melindungi istrinya saja. Bantu dia. Jawaban yang tepat adalah Berteriak dan rekam Pak ya. Berteriak. ada yang jawab C dan D nih ya. Lapor ke RT setempat. Yang sebaiknya Pak RT lah, urusan RT. Berusaha melerai. Ini Tetangga ini loh, tetangga. melerai. Ini adalah dulu Pak, tetangga sebelah. Untuk meredakan konflik. Jadi harus profesional dalam meredakan konflik, harus bijak caranya. Iya, Pak Kalau Teng, langsung rumah lapor Pak Teng. RT kan Bateng. tidak rumah RT-nya. ini harus cara yang bijak untuk menyelesaikan permasalahan ya, menyelesaikan konflik. Jadi Pak jawaban Teng yang paling pasti tepat A. berusaha melerai. Lapor ke Ya. RT jadi masalah lagi. Tapi biasanya yang mana nih? Biasanya ini ya, melindungi diri di dalam rumah. Iya, iya, yang itu Bu. Ini tetangga Nggak soalnya. ikut campur Bu. Gitu ya. Ambil HP buat konten. Videoin buat konten. Biar banyak yang like. Ini masih tetangga. Mereka mana? Saya melada-lada. Saja. Ini aja. Lapor aja, lapor. Oke lagi Bu. Lapor aja. Kalau Pak pukul nggak berani kita. Ya sudah. Saya mau diam saja di Ini rumah. bertengkar hingga saling pukul, merai. Ikut memukul. Cuek saja sudah, cuek saja. Lapor ya. Ya, Bapak. Saya takut Setempat. kepukul Bu. Kalau ini kan masih Bertengkar. bertengkar. Masih bisa itu ya. Masih bisa Kita di ini kalau bapu Pakai kalau udah baku pakai alat hantam, ngeri. kalau udah saling pukul maka sebaiknya melapor ke Setempat. RT-nya nggak ada. Melindungi istrinya biar nggak dipukul, dibawa ke rumah. berbahaya ya. Bahaya Bapak. Harus diserahkan ke pihak yang berwenang. Nah, pihak berwenang dalam hal ini adalah RT. Ikut memukul, Bu. suami istri penghulu. Oke. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Wah, panjang pula tuh Bu. Mati proses perubahan lingkungan yang terjadi memahami proses degradasi lingkungan akibat limbah. Ini karena panjang Pak, yang A juga panjang. Ayo. B lah. Yang paling panjang. Panjang mah ya. Jangan yang paling panjang, pilih yang paling tepat, Mendeteksi yang paling benar. Kalau panjang semua cari yang paling pendek. B. Yang sesuai dengan KD. Iya. Ayo yang terakhir, Misalnya. bantu Bensa, satu Nah, orang. lingkungan pasti silakan. ke limbah. Satu Pak Aziz silakan. Aziz. Silakan Pak Aziz. Dibaca, Bu. Dibaca Pak Aziz. Siap. Perhatikan KD berikut. KD titik 4.11 merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Rumusan indikator pencapaian kompetensi untuk keterampilan proses sains terintegrasi yang sesuai dengan KD tersebut adalah yang A, mendeteksi operasionalkan variabel dalam perubahan pengaruh limbah terhadap lingkungan. Betul. Yang B, mengamati proses perubahan lingkungan akibat limbah. Yang C,
mengklarifikasi jenis-jenis pencemaran berdasarkan tingkat pencemarannya. D. Memahami proses degradasi lingkungan akibat limbah. Yang E. Mengkomunikasikan data hasil pengamatan pengaruh limbah terhadap lingkungan. Jawabannya adalah yang E. Lihat KD-nya ya Pak, Bu. Lihat KD-nya merumuskan gagasan. Nah, kira-kira itu yang diminta dalam hal pengamatan itu hasil. Perubahan lingkungan akibat apa ya? Perubahan lingkungan. Dia ada gagasan. Dia harus memberikan gagasan di situ. Artinya dia harus memiliki keterampilan untuk memberikan gagasan ya. Keterampilan untuk berbicara, keterampilan untuk komunikasi. Berarti jawabannya adalah yang terakhir betul. Kalau dia mendeteksi variabel, ini tidak merumuskan gagasan. Yang mengamati proses perubahan lingkungan, ini tidak merumuskan betul Pak. Ya, jadi kita lihat clue-nya di sini merumuskan gagasan. Ya, maka jawaban yang paling tepat ya yang sesuai dengan KD, yang paling sesuai adalah yang E, mengkomunikasikan. Jadi betul sekarang, jawab betul. Oke. Ya, jadi demikian Bapak Ibu contoh latihan soal untuk SJJ. Tetapi Bapak Ibu mohon tidak terbatas mempelajari hanya pada materi ini saja, maksudnya pada latihan dan soal ini. Nanti pun jika ini di-share, mohon Bapak Ibu kembali mencari dan mendiskusikan jawaban yang paling tepat. Karena yang kita diskusikan hari ini bisa jadi ada kekeliruan, ada kesilapan ya. Gitu. Bu Atika nanti yang share Bu Atika. Ya, jadi terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat belajar. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Insya Allah besok lanjut studi kasus dengan pemateri yang lain, nanti silakan dilihat di LMS. Ada absen ke Bu? Ya. Terima kasih Bu. Ya, kita share sebentar Bapak Ibu, kita share izin share link. Ya. Apa Bu? Ada link absennya Bu. Minuman ke atau apa? Pakai di obrolan saja ya. Untuk materinya kan bisa di-share kan Bu nanti. Bu Atika, nanti iya dihubungi ya sama Bu Atika ya. Ya. Bu Atika baik. Ini mohon semuanya selesaikan pakai penjaga. Sesinya sudah di Badriah biasanya silakan diisi sekarang juga Bapak Ibu. Isi sekarang juga. Ini Bu. Link absen ini. Iya yang di room chat ya Bapak silakan. Aduh, tempat saya loading ini. Iya, anak. Ini tempat absen Bu ya? Iya. Sudah Bu. Dia nanti tuh. Yang sudah, alhamdulillah biar 281. gitu saja. Tidak perlu dikirim buktinya. Nanti akan Mana dia tadi hilang. Ya, jadi demikian saja Bapak Ibu, mohon pastikan untuk mengisi link absen dengan benar. Selamat mengikuti ujian dan sekali lagi ditegaskan pelajari contoh-contoh soal dengan baik. Silakan berdiskusikan pilihan jawabannya. Mungkin ada kesalahan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ateng ini enggak pernah ketemu. Tadi foto. Udah Pak. Saya sudah Bu. Linknya di-share di grup aja, saya nggak bisa ngisi. Laptopnya nggak bisa ngisi linknya, nggak bisa. Kenapa? Kayaknya belum ada. Nggak boleh di-share di grup. Di-share ya Pak ya? Iya, ini saya nggak bisa ngisi.
Bu Badria, tolong di linknya dikirim ke ya. grup. Saya tutup ya Pak Badria, ya, minta roomnya tolong. ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Please. Ya. Badria minta tolong linknya dikirim ke grup. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak. Kirim aja. Kirim pintar kira Ya, Pak, ya. Linknya sudah saya kasih di grup PPK tanpa PPK tanpa dosa, Bu. Sudah di-share di tanpa dosen. Tanpa dosa. Sudah. Nggak usah.